Welcome to Queen My Channel. Aku bukan penggoda episode 43. Selesai. Tangis Julia pecah membaca surat dari Oma Lilian untuknya itu. Dia tidak pernah menyalahkan Lilian ataupun Milan atas masalah yang telah menimpanya. Tapi ternyata kepergiannya membuat rasa bersalah yang begitu besar di hati Lilian dan juga Milan. Aku akan kembali bersama Edward, Oma, seperti yang Oma harapkan. Aku sayang Oma, pun begitu dengan keluarga ini. Selain itu, aku juga tidak bisa membohongi perasaanku, Oma. Aku mencintai cucu Oma. Nyatanya, amarahku tetap kalah dengan perasaan cinta yang semakin hari semakin besar untuknya. Julia tidak marah pada Oma. Oma tidak salah. Hal yang wajar jika Oma dan Didi Milan marah padaku karena masalah yang menimpa waktu itu. Aku tidak marah pada kalian. Aku menyayangi kalian semua, batin Julia. Diusapnya kasar air matanya, lalu bangkit dan berjalan keluar dari kamar. Kakinya melangkah menaiki tangga demi tangga menuju kamar lelaki yang sebenarnya sangat ia rindukan itu. Diketuknya pintu 3 kali dan tak lama pintu pun terbuka. Sayang, kaget Edward melihat Julia lah yang berdiri di hadapannya saat ini. Mas, ayo kita benahi dan ulang dari awal, ucap Julia. Mata Edward membola sempurna, tak percaya dengan pendengarannya sendiri. Saya, kamu serius? Tanyanya tergagap. Julia tersenyum menunjukkan senyuman terbaiknya di hadapan lelaki tampan yang kini tak kuasa menahan harunya. Aku serius, Mas. Ayo kita benahi, ulang Julia penuh keyakinan. Edward tak banyak bicara, dia langsung membawa tubuh Julia masuk ke dalam dekapan hangatnya. Tangisnya pecah. Biarlah jika ada yang mengatakan dia lelaki cengeng. Dia tidak peduli dengan sebuah kalimat yang mengatakan lelaki itu tidak boleh menangis. Dia tidak peduli dengan desederetan kata tersebut. Hari ini dia merasa bahagia sekaligus sedih. Bahagia karena Julia memaafkan dan bersedia kembali padanya. Namun dia juga bersedih karena sang nenek yang sudah tak bisa melihat kebahagiaannya lantaran sudah kembali pada sang pencipta. Hari demi hari berlalu, Julia benar-benar sudah memantapkan diri untuk kembali dengan Edward. Bukan karena isi surat yang dibacanya dari mendiang Lilian, bukan pula hanya karena rasa kasihan ataupun semacamnya, tapi karena hatinya sendiri. Dia tidak bisa membohongi hatinya sendiri dengan tetap mengutamakan ego. Selain itu, anak-anaknya membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Dia tidak ingin egois menutup mata. Mereka masih dalam suasana berkabung. Kesedihan masih sangat terasa di kediaman Stewart. Sri pun masih di sana bersama dengan kedua cucunya, sedangkan Edward dan Julia berada di kediaman mereka sendiri saat ini, hanya berdua. Edward memeluk tubuh Julia dari belakang, meletakkan dagunya di atas pundak sang istri, meresapi hangatnya tubuh Julia yang sudah lama ia rindukan. Selama aku gak ada, kamu siapa yang masakin, Mas? Tanya Julia. Gak ada. Aku makan kalau ingat saja, itu pun beli di luar sayang. Rumah hampa tidak ada kehidupan. Mbok Lus itu Mommy yang carikan, itu pun baru-baru ini saja, jawab Edward menceritakan seberapa hancur dan berbedanya kehidupan dia setelah Julia pergi. Sekarang di kediaman mereka sudah ada ART, namanya Mbok Lus. Aulia lah yang mencarikannya, karena wanita itu miris melihat rumah besar itu tidak terurus setelah kepergian Julia. Julia menoleh sedikit, hingga bibirnya dan bibir Edward nyaris menyatu. Kamu nyesel ya? Tanya Julia dengan kekahannya. Sangat sayang, aku udah seperti orang gila. Kamu lihat sendiri penampilanku gimana saat pertama kali datang. Sangat mengerikan kan? Julia tertawa kecil sembari menganggukkan kepalanya, membenarkan ucapan Edward. Saat pertama kali melihat Edward, dia memang meringis miris. Melihat penampilan Edward sangat memprihatinkan. Berantakan dan tak terawat seperti sekarang. Kalau sekarang penampilan lelaki itu kembali pada semula, tampan dan selalu rapi. Maaf ya sayang, sekali lagi aku tahu memang berat untuk melupakan masalah yang pernah kita lewati. Aku juga tidak akan memaksa kamu untuk melupakannya. Aku juga begitu. Karena dengan begitu aku menjadi pelajaran untuk kita berdua, untuk lebih berhati-hati ke depannya. Apalagi hubungan kita sudah tidak ada kata sementara atau kontrak apapun itu. Hubungan kita abadi, hanya maut yang memisahkan, ucap Edward panjang lebar. Senyum Julia merekah. Dia menganggukkan kepalanya, lalu menatap ke depan, menatap langit malam yang kini terlihat terang benderang dipenuhi penghuni malam.
bintang, dan bulan yang indah. Iya mas, kita jadikan yang lalu sebagai pembelajaran buat kita berdua. Iya sayang, terima kasih sudah mau membuka kembali hatimu untuk lelaki menyebalkan ini. Bisik Edward semakin mempererat pelukannya pada tubuh Julia yang kini dalam dekapan hangatnya. Julia tergigit pelan. Iya sayang, sama-sama. Aku juga berterima kasih sama kamu, mau berdamai dan menerima masa laluku yang tidak semua orang bisa menerimanya. Jawab Julia. Kamu tidak perlu berterima kasih sayang. Aku memang salah dahulu. Andai saja aku tidak bodoh, sesal Edward. Sudahlah mas, yang lalu biarlah berlalu. Yang penting kedepannya kita tidak mengulang hal yang sama kan? Iya sayang. Ada yang merindukan kamu, bisik Edward dengan suara berat. Julia tertawa kecil. Dia tahu siapa yang merindukannya. Sudah pasti tongkat sakti milik Edward yang kini sudah menyundul-nyundulnya di belakang. Nakal deh. Boleh ya sayang, rengek Edward dengan nafas berat menerpa kulit leher Julia, membuat Julia meremang. Sayang, boleh nggak? Tanya Edward lagi. Iya, boleh. Keesokan harinya, Julia terbangun dengan senyum merekah. Senyumnya tak memudar melihat pahatan Tuhan yang begitu sempurna tanpa cacat sedikit pun. Rasanya sudah lama dia tidak terbangun dengan pemandangan yang begitu indah seperti sekarang. Sudah puas menatap wajah tampan suamimu sayang? Tiba-tiba saja Edward bicara sembari membuka matanya, membuat Julia kaget. Mas, ngagetin tau nggak? Ujar Julia memukul pelan lengan sang suami. Edward tertawa pelan, yang sialnya menambah ketampanan lelaki itu. Semakin meleleh saja Julia dibuatnya pagi ini. Mas, kamu nggak kerja? Tanya Julia sembari bangkit, tak lupa menutupi tubuhnya yang polos dengan selimut. Kerja sayang, soalnya Riko aku tugasin ke desa untuk mengurus kepindahan kalian, termasuk kepindahan abang ke sini, jawab Edward. Ya udah, kamu kerja, aku mau ke rumah Mommy. Kangen aku sama anak-anak, jawab Julia. Iya sayang, nanti aku antarin. Jadi nanti aku pulang kerja langsung ke rumah Mami. Julia menganggukkan kepalanya. Sayang, panggil Edward menghentikan pergerakan Julia yang hendak melangkah pergi. Kenapa mas? Tanya Julia menoleh menatap sang suami yang masih setia berbaring. Namun mata Julia seketika melotot melihat sang suami yang sudah seperti bayi baru lahir. Polos. Astaga mas, itu ditutupin loh. Julia menatap sengit Edward yang dengan santainya berbaring di atas ranjang. Edward tergelak. Kan selimutnya kamu bawa sayang. Mau ditutupin apa? Lagian kenapa harus ditutupin juga? Kan kamu udah sangat hafal bentuknya, sahut Edward dengan santai. Julia berdecak dan langsung saja beranjak pergi, tak ingin lama-lama menghadapi sang suami yang bisa-bisa pagi ini mereka akan terlambat beraktivitas kalau dia meladeni. Sayang, ikut, teriak Edward. Julia langsung saja mempercepat langkahnya, lalu masuk ke dalam kamar mandi sebelum sang suami menyusul. Bleh. Ia menjulurkan lidah sebelum menutup pintu kamar mandi dan tertawa terbahak-bahak di dalam sana. Sayang, buka dong pintunya, kita mandi berdua. Kita hemat waktu juga loh, panggil Edward di luar. Enggak, yang ada malah semakin lama kalau kamu ikut, sahut Julia berteriak dari dalam kamar mandi. Hari berlalu, kini kehidupan Julia dan Edward sudah normal, seperti suami istri pada umumnya. Julia yang menjadi ibu dua anak dan istri yang baik, Edward yang bekerja keras untuk keluarga kecilnya. Abang pun kini sudah kembali bersekolah di sekolahan elit internasional. Kehidupan mereka jauh lebih baik dari sebelumnya, keakraban mereka pun semakin erat. Namun tentu saja tidak berlaku bagi Edward dan James. Keduanya masih seperti anjing dan kucing, tidak bisa akur. Namun kini James sudah tidak lagi ada niatan untuk merebut Julia. Pikirannya terbuka setelah kejadian Aileen. Dia menyadari jika sesuatu yang memang bukan untuk kita, meski bagaimanapun kita memaksa, akan percuma. Hari ini di kediaman Stewart semua sedang berkumpul bersama. Sekarang hampir setiap minggu mereka akan selalu berkumpul di sana, hanya untuk sekedar masak-masak dan makan bersama. Dua pasangan yang akan melaksanakan pernikahan sebentar lagi itu pun tak pernah absen ikut kumpul. Laurie dan Regan serta Dion dan Dita sebentar lagi akan melaksanakan pernikahan.
Saat ini mereka sedang sibuk dengan tugas masing-masing. James yang sibuk bermain dengan dua bocil, Revano dan Kevano. Dan para perempuan yang kini tengah sibuk memasak dengan dipandu oleh Sri dan Aulia. Sedangkan para lelaki tengah sibuk bertanding catur. Saat ini Milan tengah melawan Dion. Julia menoleh menatap keadaan yang kini sudah jauh lebih baik. Tidak ada yang ditutupi, sudah tak ada yang menghakiminya. Tuhan, terima kasih sudah memberikan kebahagiaan ini padaku. Lirihnya membatin. Meskipun harus melewati sejuta luka dan 1000 tetes air mata, Julia akhirnya bisa berada di titik sekarang. Baik, buruk, dan kotornya diterima tanpa tapi oleh Edward. Begitupun sebaliknya. Julia membenarkan ucapan sang ibu, Sri, masalah ada bukan untuk didendam. Andai saja dia tidak bisa berdamai dengan masalah yang menimpanya, mungkin kebahagiaan yang saat ini ia rasakan tidak akan ia dapatkan. Berdamai dengan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi memang sulit, tapi menentang dan mendendam juga bukan pilihan. Hidup dan waktu terus berjalan. Dia tidak bisa menunggu kamu yang masih stuck di tempat yang sama. Cobalah untuk berdamai meskipun sulit. Selesai. Hai, terima kasih yang sudah mengikuti sampai akhir cerita Julia dan kerumitan hidupnya. Aku, Mimin, sekaligus autor cerita ini meminta maaf sebesar-besarnya jika ada hilap kata yang tanpa sengaja menyinggung kalian semua. Dan maaf atas ketypoan dalam ketikan serta salah dalam penyebutan kata. Maklum, lidah Mimin suka kepeleset dikit. See you dan terima kasih guys. Ya, aku mau kasih info ke kalian. Cerita Julia dan Edward memang sudah selesai di bab ini, tapi aku bakal bikin extra part. Buat yang nanya, kakak apa sih extra part itu? Jadi extra part itu bab tambahan. Tapi aku nggak post di sini ya sayang. Aku bakalan post di Karya Karsa. Linknya aku taruh di deskripsi ya. Ya, ini aku nggak memaksa loh ya, bagi kalian yang mau baca extra partnya saja. Tidak dipaksakan sama sekali. Sekali lagi, tidak dipaksakan. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Bye-bye.